Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menganalisis hukum bacaan yang telah saya kerjakan di tugas 2. Kemudian saya di tugas 3 ini ingin menjelaskannya. Lafadz kana Abu Khalidi mu'alliman fi afdali madrasatin fil madinati. Artinya adalah Abu Khalid adalah seorang guru terbaik di kota. Lafadz kana berdudukan sebagai fi'il madi yang mempunyai tugas yaitu merupakan isim dan menasabkan khobar. Di sini khobar kana adalah lafadz Abu berirob rafa dan berkedudukan sebagai isim mufrad. Kemudian lafadz Khalidi itu berkedudukan sebagai mudhof ilaih dan berirob jar. Mu'alliman kedudukannya menjadi khobarnya kana berirob nasab dengan ditandai dengan fathah. Fi afdoli hukum bacanya adalah jar majrur karena kemasukan huruf jar yaitu lafadz fi dan menjadi khobarnya kana. Madrasatin fil madrasati adalah susunan mudhof dan mudhof ilaih yang berirob jar karena ketika mudhofnya itu berirob jar maka mudhof ilaih itu juga harus berirob jar. Fi sobah, kemudian lafadz kedua fi sobahi yaumil ahadi dhahaba Abu Khalidi wa hu Sulaimin ilal madrasati, yang artinya pada hari Minggu di pagi hari Abu Khalid dan saudara laki-lakinya yaitu Salim pergi ke sekolah. Fi sobahi berkedudukan sebagai dzarf zaman dan berirob jar ditandai dengan harakat kasrah. Yaumil ahadi berkedudukan sebagai mudhof dan mudhof ilaih yang ditandai dengan harakat kasrah dan berirob jar. Dhahaba berkedudukan sebagai fi'il madi. Abu berkedudukan sebagai fa'il yang ditandai dengan rafa karena berkedudukan sebagai isim mufrad. Waw adalah huruf ataf yaitu huruf sambung dan aku sebagai maktufnya. Kemudian Sulaimin berkedudukan sebagai mudhof ilaih yang ditandai dengan kasroh berirob jar. Ilal madrasati adalah berkedudukan sebagai dzarf zaman karena dzarf makan karena menunjukkan arti kata tempat. Kemudian lafadz selanjutnya ra'atul labu salasata kutubin wa khamsata aqlamin fi alal maktabi, yang artinya para murid telah melihat 3 buku dan 5 pena di atas meja. Lafadz ro'a berkedudukan sebagai fi'il madi. Kemudian atulabu sebagai fa'il yang berkedudukan sebagai rafa yang ditandai oleh domah. Salasata berkedudukan sebagai maf'ul bih yang berirob nasah yang ditandai dengan harokat fathah. Kutubin berkedudukan sebagai mudhof ilaih berirob jar dan tandanya adalah harokat kasrah. Waw adalah huruf ataf dan maktufnya adalah lafadz khamsata. Kemudian lafadz aqlamin berkedudukan sebagai mudhof ilaih berirob jar dan ditandai oleh harokat kasrah. Alal maktabi susunan jar majrur berkedudukan sebagai dzarf makan karena menunjukkan arti kata tempat. Susunan jar majrur karena alal maktabi kemasukan huruf jar yaitu lafadz ala. Kemudian lafadz selanjutnya dakhalal atfalul fasla liyata'allamun nahwa wal qira'ata, yang artinya anak kelas telah memasuki kelas untuk mempelajari tata bahasa dan membaca. Lafadz dakhala berkedudukan sebagai fi'il madi. Al-atfalu berkedudukan sebagai fa'il yang diirobi dengan irob rafa ditandai dengan harakat domah. Al-faslu berkedudukan sebagai maf'ul bih berirob nasab yang ditandai oleh harokat fathah. Liyata'allamu berkedudukan sebagai fi'il mudhari dan berirob nasab karena af'alul khamsah. Liyata'allamu adalah bentuk kalimat af'alul khamsah. Wal qira'ata adalah susunan ataf dan ma'tuf alaih yang berirob nasab dan ditandai oleh fathah. Waw adalah atafnya. Al-qira'ata adalah lafadz ma'tuf alaihnya. La yal'abut tullabu fil fasli bal yaktubuna ad-durusa bijiddin, yang artinya para murid tidak ada yang bermain di dalam kelas, tetapi mereka menulis pelajaran dengan sungguh-sungguh. La yal'abu adalah kalimat yang berkedudukan sebagai fi'il mudhari yang disamai dengan la nafi. Artinya la nafi adalah la yang menunjukkan arti kata larangan dan berirob rafa dan ditandai oleh domah. At-tullabu berkedudukan sebagai fa'il yang diirobi dengan irob rafa yang ditandai oleh harokat domah. Fil fasli susunan jar majrur karena
Kemasuk fil fasli adalah kemasukan kalimat yang kemasukan huruf jar. Huruf jarnya itu huruf fi dan berkedudukan sebagai dzarf makan karena menunjukkan arti tempat. Yaktubuna berkedudukan sebagai fi'il mudhari yang diirobai dengan irob nasab kemudian ditandai dengan tetapnya nun. Ad-durusa berkedudukan sebagai maf'ul bih yang diirobai dengan irob nasab kemudian ditandai oleh harokat fathah. Bijiddin berkedudukan sebagai majrur karena ba-nya itu adalah huruf jar dan berkedudukan sebagai hal. Lafaz selanjutnya adalah walam yaghib ahadun faqullu tullabi hadirina kana Abu Zaidin sa'idan li'anna waladahu najaha fil imtihan, yang artinya tidak ada yang absen, para murid dari semuanya hadir, adapun Abu Zaid merasa senang karena anaknya berhasil dalam ujian. Di sini lafaz walam wa adalah huruf atau lam yaghib berkedudukan sebagai fi'il mudhari yang dirobi dengan irob jazm karena ada lam tandanya sukun. Ahadun berkedudukan sebagai fi'il yang dirobi dengan rafa dan ditandai oleh dhammah. Waw fa adalah fa sababiyah yang menunjukkan sebab. Kullun berkedudukan sebagai mubtada yang dirobi dengan irob rafa dan ditandai dengan dhammah. At-tulabi berkedudukan sebagai mudhof ilaih yang diirobi dengan irob jar dengan ditandai dengan harokat kasrah. Hadiruna berkedudukan sebagai khobar yang ditandai dengan waw dan berirob rafa karena jamak muzakkar salim. Kana berkedudukan sebagai fi'il nakis yang amalnya kana adalah merupakan isim dan menasabkan khobar. Kemudian lafaz abu menjadi isimnya kana diirobi rafa karena tandanya wawu asmaul khamsah. Zaidin berkedudukan sebagai mudhof ilaih berirob jar dan ditandai oleh harokat kasrah. Sa'idan berkedudukan sebagai khobarnya kana berirob nasab dan ditandai dengan fathah. Li'anna huruf anna adalah huruf taukid artinya menguatkan. Amalnya inna adalah menasabkan isim dan merafakan khobar. Waladahu sebagai isimnya kana yang berirob nasab dan ditandai oleh harokat fathah. Najaha berkedudukan sebagai fi'il madi yang diirobi dengan mahal rafa dan berkedudukan sebagai khobarnya kana. Fi adalah huruf jar. Al-imtihani adalah majrurnya, huruf yang dijarkan oleh lafaz fi dan berirob jar tandanya kasrah. Lafaz selanjutnya inna zaidan aktsaru tullabi ijtihadan wa asra'uhum fahman thumma qara'ad darsa wa katabu tamarina hatta sa'atid dhuhri, yang artinya sesungguhnya Zaid adalah murid yang paling rajin, yang paling cepat paham. Kemudian mereka membaca pelajaran dan mereka menulis latihan sampai waktu zuhur. Inna adalah huruf taukid yang tugasnya menasabkan isim dan merafakan khobar. Kemudian lafaz Zaidan berkedudukan sebagai isimnya inna yang berirob nasab dan ditandai oleh fathah. Aktsaru berkedudukan sebagai khobarnya inna yang diirobi dengan irob rafa dan tandanya dhammah. At-tullabi berkedudukan sebagai mudhof ilaih irob jar yang ditandai dengan harokat kasrah. Waw adalah huruf ataf. Asra'uhum sebagai maktufnya yaitu diirobi rafa dan ditandai dengan dhammah. Fahman adalah tamyiz tandanya dhammah dan berirob nasab. Tsumma adalah salah huruf ataf. Qara'a berkedudukan sebagai fi'il madi yang diirobi dengan mabni dhammah karena ada wawu jamak. Ad-darsah yang berkedudukan sebagai maf'ul bih yang diirobi dengan irob nasab kemudian ditandai oleh tanda fathah. Wawu adalah huruf ataf. Katabu berkedudukan sebagai fi'il madi dan diirobi dengan mabni dhammah. At-tamarina berkedudukan sebagai maf'ul bih yang diirobi dengan irob nasab tandanya ya karena jamak muannas salim. Hatta adalah huruf jar. Sa'ati adalah majrurnya ditandai dengan kasrah dan berirob jar. Az-zuhri berkedudukan sebagai mudhof ilaih dan diirobi dengan irob jar dengan tanda kasrah. Lafaz selanjutnya ba'da dzalika kharajatul labu minal fasli wa dhahabu ilal baiti. Setelah itu para murid telah keluar dari kelasnya dan mereka pergi ke rumah.
Ba'da adalah dzaraf zaman yang menunjukkan waktu. Kharaja adalah berkedudukan sebagai fi'il madi yang di'irabi rafa dan ditandai oleh domah. Kemudian lafaz at-tullabu berkedudukan sebagai fa'il yang di'irabi rafa dengan ditandai domah. Al-fasli berkedudukan sebagai majrur yang di'irabi jar dan ditandai dengan harokat kasrah. Min adalah huruf jar. Waw adalah huruf ataf. Zahabu berkedudukan sebagai fi'il madi yang di'irabi dengan mabni domah karena waw jamak. Ila adalah huruf jar. Al-baiti yang menjadi majrurnya yang di'irabi dengan i'rab jar dengan tanda kasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.